Gue nyari duit dulu ya jadi banci loh. Bukan maksud dalam banci begini, gue jadi pom-pom boys. Oke. Yang udah pacaran sama gue selalu komplain dengan kehidupan gue dengan motor. Motor mulu dioprek, aku nggak dioprek. Cewek-cewek Bandung gimana sih? Cewek-cewek Bandung itu zaman dulu dari tahun 90-an sampai sekarang ya beda bro, beda ya. Kalau dulu sebelum ada handphone, Oke guys, ketemu lagi dengan saya Remon di Race Channel. Tapi kali ini kita punya konten yang berbeda, yaitu konten ngoplas, ngobrol ceplas-ceplos. Bro, sorry ini lepas dulu, kalau nggak terkenal nih Bikers Bandung nih satu nih. saya juga nggak bisa ngomong nih kalau ketutup begitu. Ini kayak mesti disensor, mata lu disensor juga gitu. Jadi lebih tuh berembun ya, kita sama-sama berembun ya. Nah, udah kok tadi udah cuci tangan. Oh, udah cuci tangan. Udah cuci tangan, udah vaksin. Udah vaksin juga ya, Bro. mantap. Jadi ini kita lepas supaya kita lebih mengenal lebih dekat. Dengan siapa? Nolan Ricardo. Nolan Ricardo. Gua Ada nggak belakangnya sih, Tampu Bolon. Tampu Bolon. Batak teman gede di Bandung aja. Gede di Bandung jadi nyunda. Gitu ya. Nah, malam hari ini kita mau ngobrol ceplas-ceplos judulnya. Jadi Ceplos-ceplos, kita ya. bakalan ngomong mengenai bagaimana kehidupan seorang bikers. Nah, ini yang kita mau cari tahu gitu loh. Kehidupannya itu sejauh mana, seliar apa, dan lain-lain. Tapi sebelumnya, ini kenapa ada botol di depan kita. Ini minuman Vibe. Nah, ini yang kita bawa hari ini adalah black tea. Katanya orang-orang enak banget. Minyak ya, minyak. Minyak goreng. Minuman enyak. Minyak. Vibe ini tangannya bisa dibuka, bro. Ini Emang ada apa tulisannya. dibuka? Nah, ada tulisannya nih. Buset. Citra rasa teh khas Indonesia. Cuman teh, bro. Teh doang nih. Benar ya. Tapi sebelumnya kita coba dulu ya. Bagaimana sih rasanya black tea Wangi teh dari nih. Vibe? Murni ini, nggak pakai campuran, nggak perlu. Jangan. Kita lebih baik murnian. Ya enggak? Nah, kalau Hebat loh di kalian sini udah ada es batunya loh. kalian yang kepingin Vibe, minum Vibe ini, kalian bisa langsung ke vibe24jam.id. Nah, di vibe24jam.id ini kalian bakalan dikirim di kota manapun. Loh. Edan 24 jam. Iya beneran. Udah kayak rumah sakit aja 24 jam. Ini ada, bisa ngikutin juga Instagramnya dari vibe.indonesia. Kalau YouTube-nya vibe.indonesia juga. Facebook-nya juga sama, vibe.indonesia. Kita coba dulu yuk minumannya. Kampai. Gimana bro? Rasanya gimana bro? Teh, bener. Teh kan ya? Teh ini. Cuman teh. Teh manis. Manis. Manis banget nih. Enak ini. Enak ya? Emang rasanya teh nih. Nah, Teh dari makanya- gunung mana ini? Gunung Shaolin. Dari Shaolin. Ini dari Shaolin Jangan ya. mentang-mentang gua ini. Aduh, pelanggaran. Nah, melalui ini Vibe minuman Vibe ini banyak macam rasa, kalian bisa pilih sendiri dan langsung order di Vibe 24 jam. Permisi, Pak. Ya. Botolnya mau diambil? Oh iya silakan mau tambah lagi silakan. Jadi biar lancar ngomongnya. Ceplos-ceplos itu biar tambah los gitu loh. Tapi by the way, ini mau ngomong nih mengesala kehidupan. Bagaimana sih rasanya jadi seorang bikers, terutama di area Bandung ini ya? Menjadi anak motor Ya, gitu ceritanya. anak motornya Bikers, gimana ya. nih? Kita mulai dari mana dulu nih? Awal ceritanya dulu nih. Ya awal Mau- ceritanya mau gimana nih? Kok bisa tiba-tiba menjadi seorang bikers, apa dari dulu, dari kapan gitu loh? Oh, dari kapan? Oke. Jadi ceritanya tuh begini. Kalau saya pribadi gitu kan. Gua tuh suka motor itu memang tanpa disengaja dari kecil tuh, Bro. Dari kecil. Tahun 90-an itu gua tuh udah mulai ini dulu kalau zaman kampanye. Ya. Kebetulan dulu kan orang tua pegawai negeri tuh. Ah, ada motor dinas. Ceritanya tuh dulu tuh motor dinas suka bawa kabur, Bro. Hanya keluar Plat merah? itu plat merah. Untuk kampanye doang. Gue bawa bendera gitu kan, geber-geber. Nah, di situ udah Motor apa itu bro? dulu Honda GL 100. GL 100 ya? GL 100. Pagi GL 100 guys.
Dulu tahun produksian dari tahun 80-an ya, 85 ke atas kalau nggak salah ya. Udah dari situ, aku tuh sempat di ini bro, aku tuh sempat dari tahun 90, kehidupan saya tuh di tahun 95, 94 lah. Gue punya hobinya tuh sebenarnya diwajibkan di olahraga. Oke. Olahraga bela diri. Kebetulan papa dulu petinju. Cuman Petinju. papa tidak mengizinkan. Kamu harus punya prestasi, kamu bisa meneruskan legasi seorang ayah. Papa ini atlet tinju, adik papa juga atlet tinju. Kamu harus bisa bela diri. Nah, di situ cuman ketika bokap sadar bahwa tinju itu sebenarnya bahaya, bro. Itu kan yang dihantam kepala mulu tuh ceritanya Iya, tuh. yang error nanti Udah jadi- otaknya. Nah, Tapi bener, kenapa hantaman sekarang mulu. belum diajar udah error gitu loh? Nah, padahal juga kena. iya. Bapak gue nggak tahu sebenarnya gue udah sengkleknya dari dulu. Udah. Oke. Udah begitu akhirnya gue memilih olahraga anggar. Karena Anggar? Anggar. Lu yang bener Anggar. Anggar, gue atlet anggar sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang lain tuh sebenarnya kalau ini lu baru tahu ya? Iya baru tahu ya? nih gue berteman sama dia sekarang gue baru tahu kok dia atlet Anggar. Jangan Jadi kepengen ketawa aja gitu. Saya juara nasional juga gue. Oh iya? Bertahan. Tahun 2000 aja gue berangkat kejuaraan dunia sendiri mewakili Indonesia. Gila. Terpilih. Dan tidak dapat medali, cuman peringkat 75 dunia aja. Pulang ya udah. 75 aja, tapi itu 75 guys dari orang berapa juta itu. Dari 100 waktu itu untuk kebetulan senjata saya itu senjatanya itu keahlian disable namanya. Disable. Ya, saber, ya, itu Oke, sama oke. aja, ada floret, degen, sabel. Di situ akhirnya di situ 2004 setelah PON Palembang, gue pensiun anggar. Cuman di situ hobi itu sebenarnya gue udah bandel. Setiap gue pelatnas di Senayan tuh, pelatnas kan di waktu itu hall anggar di hall D samping hall basket di Senayan, gue udah kabur-kaburan. Pelatnas gue kabur main motor bro. Jadi gue kadang dari uang Balapan-balapan gitu? Iya, balap liar iya. Dari hasil uang pertandingan ketika gue dapat medali itu kan dapat ada bonus-bonus lah. Yang walaupun zaman dulu tuh gue agak miris juga ya. Ini gue curhat nih, atlet zaman dulu bonusnya dikit. Sekarang dapat rumah miliaran, nggak dapat medali juga enak. Kesel. Udah begitu. Oke. Gue tuh sering kabur-kaburan. Dulu punya motor itu apa ya? Ada dari motor-motor bebek dulu. Dari mulai ke yang sempat dulu gue juga sempat kabur-kaburan waktu bokap dulu kepala dinas kehutanan. Itu gue sering ke gunung tuh pakai motor-motor polisi hutan. Gila nih anak. Ke Gunung Lu Gede. memang kebanyakan gaya nih sampai sekarang. Ya ampun. Bukan banyak gaya, emang gimana ya? Gue Emang hobi lu dari kecil udah iya, seneng. dididik orang tua, gue sambil ngerokok ya. Ya sambilnya. Dididik orang tua itu untuk lo keluar deh main. Jangan banyak ini. 96 gue jambore nasional juga bro. Buset. Jambore nasional. Jangan salah pramuka gini-gini juga. Prestasinya lumayan lah. Udah. Mulai kuliah. Jadi gue dulu walaupun lahir di Bandung sempat ikut bokap dinas ke Sukabumi. Tapi aslinya lu memang hidup di Bandung? Jadi di Bandung itu dulu mondar-mandir. Keluarga, tante semua masih di Antapani, di Cicendo. Gua dulu lahir di Sukajadi. Lu nggak mau nanya kenapa gua dikasih nama Nolan? Iya kenapa kok itu beda Bingung banget ya? itu ya? Nama Nolan jarang kan, ada di Indonesia kan. Gue sempet cek ke Disduk Capil aja nama gue cuma satu katanya. Sekarang untuk di Jawa Barat cuma satu. Kalau di Indonesia yang lain belum dicek katanya ada. Soalnya gue nggak sengaja pernah di Surabaya juga ketemu orang jualan helm namanya Nolan juga. Di saat itu gue juga lagi jualan helm. Jadi kata almarhum nyokap, dulu gue di jalan sini nih, di jalan Tamblong, di toko batik. Nyokap tuh udah lagi hamil dulu kalau nggak salah 7 bulan setengah. Gue prematur nih bro, lahir. Tiba-tiba ini gue morojol di situ, cek Sunda nama morojol. Bokap lagi nggak ada, ditolongin sama tukang ojek, ditaruh di helm. Helm itu helm Nolan? Iya dibawa gitu karena gua kecil gitu, gua nggak ngerti ya. Cuman di situ nyok gua nggak sempet nanya lebih jelas lagi ke nyokap karena waktu itu sedihnya gua pas ketika nanya sejarah kenapa gua dikasih nama Nolan itu pas nyokap lagi sakit-sakitnya gitu kan. Jadi dia cuma cerita begitu, cuman pengen ada obrolan aja waktu sakit. Iya. Oh jadi mungkin helmnya helm Nolan. Emang zaman dulu sih helm Nolan emang udah lama lah Iya, ya. udah itu helm bersejarah sih. Ya, Kalau kita ngomong di ketika gua antara buka, bikers tuh helm Nolan udah
Wah keren abis. udah ya makanya sampai akhirnya tapi gua cari tahu arti Nolan tuh salah satunya namanya agung. Agung atau yang di nomor satukan. Oke. Atau ada juga artinya terkenal, famous. Gitu kan. Nah, akhirnya di situ tuh gua sempet ya udahlah, berarti gua cita-cita gua adalah menjadi orang yang semoga bisa terkenal. Gitu kan. Dari motoran, dari hobi apa gitu. Jadi kalau dulu cita-cita gue sebenarnya menjadi seorang entertainer, bro. Entertainer. Memang lu sampai sekarang memang entertainer banget. Pengen jadi artis gue teh sebenarnya mah. Gitu ya. Semoga jadi artis beneran. Amin. Itu juga ada ceritanya, gagal juga gue. Oh ya? Gagal juga. Jadi gue dulu sempet kalau cerita-cerita dari itu, oh ya gue balik nih. Akhirnya kuliah gue balik ke Bandung. Oke. Nah, rumah gue itu di Cicahem, terminal Cicahem. Dapat terminal situ lah. Berarti sampai sekarang lu keluarga masih tinggal di sini semua? Gak ada, udah nggak ada. Udah keluarga itu ya semenjak mama meninggal, papa di sana. Sekarang papa masih hidup di Sukabumi. Oke. Udah nikah lagi, kakak udah di di Depok, udah tinggal di sana sama suaminya. Tinggal gua, lu nggak usah nanya gua kenapa belum kawin anjing. Ya itu yang gua mau tanyain. Karena ini berhubungan dengan kehidupan seorang biker juga. Ngobrol ceplas-ceplos, kita mau tanyain nih, kenapa kok dia belum, lu nggak kepingin punya pasangan hidup? Pasangan pengen Kalau punya. gua lihat lu tuh bebas banget soalnya. Susah untuk menaklukkan seorang nolak, iya kan? Nih bro, menjadi biker. Ya. Biker itu istilahnya freedom. Yes. Bener nggak? Benar. Freedom tuh bebas. Ya lu ingin melakukan apa aja, menjadi ketika lu naik motor, lu bisa mau kemana aja, dengan siapa aja, mau sendiri, itulah biker. Melakukan apapun. Sometimes mungkin ada yang kriminal, ada yang benar-benar menikmati perjalanan adventurer gitu kan, berpetualang gitu kan. Mungkin kayak biker-biker kalau kita ngelihat culture yang di barat, itu ada motorcycle gang. Ya ada Hells Angel, ada macam-macam ya. Macam-macam kan itu MC lama. Ada juga mulai sekarang perkembangannya tuh klub motor, ada yang kita mungkin kalau di Indonesia ada pernah dengar apa tuh Muslim Bikers. Ya, ya. Di luarnya ada Christian Bikers. Iya, tapi kalau kita ngomong kembali lagi nih ya ke pasangan, gue selalu ngeliatin. Masih anjing. Gue selalu ngeliatin di IG itu ya. Oh, banyak cewek. Lu banyak banget pak, cewek lu Itu cewek gila. orang pak. Oh cewek orang. Cewek orang bukan cewek gua. Enggak, lu anak motor itu sebenarnya gimana? Cewek sekarang tuh nyarinya bad boy kan, bener nggak? Iyalah pasti Dikasih itu. yang baik, dilepehin, diambilnya Iya, yang nakal, meskipun yang istri nyakitin. gua tuh orang baik-baik, tapi dia pasti nyari cowoknya bad Berarti boy. bapak itu dulu bad boy, bener kan? Saya itu dulu mantan bad boy. mantan bad boy. Tapi gue mengakui diri gue tuh bukan, gue bajingan, bukan cowok brengsek. Karena kalau menurut gue bajingan itu jujur aja gitu, gue ngomong aja. Iya iya iya. Daripada cowok brengsek banyak bohong, itu gue nyiptain sendiri sih ya. Gitu. Nah kalau lu ngomong lu bajingan, lu terus terang, lu jujur. Nah kenapa kok tetap banyak cewek-cewek yang deketin lu? Mungkin karena begini ya, Nolan Lu itu asik soalnya. asik teh atau siki, atau siki nggak? Biji gatel. Ah, gila dia anak. Aduh. Kalau Enggak. kita ngomong bikers, memang lu bener, lu ngomong memang bener. Apa Namanya yang seorang bener? bikers itu, Ya bukan orang bener pak. kalau kita naik motor udah kayak bajingan bro. Kenapa? Ya karena gue melihatnya seperti itu, karena Setelan gitu. iya kalau gue ngeliat yang, aduh pakai jaket komplit, apa gitu, panas banget ngeliatin ini anak gitu. Di namanya di dunia ini anak motor ada dua istilah pak. Oke. Ada real biker, ada poser biker. Oke. Real biker itu ya memang yang Like rata-rata you. Well, enggak lah, gua nggak bilang gua real biker lah. Dari pengalaman hidup, tapi gue banyak belajar. Tadinya kan gue setelan kayak begini, ini penonton jangan lihat sebenarnya saya pakai jaket tadi, kedinginan juga, nggak begini banget, nggak, bukan gaya-gayaan. Enggak, tapi dia setiap keliling di Bandung pasan gini. Oh, Kemana-mana touring juga begini, gila. Enggak lah, lagi pandemi harus pakai jaket. Kalau real biker itu mereka memang ya gimana ya, kalau dibilang memang sudah mendedikasikan dirinya memang untuk di motor. Bikers. Daily dia naik motor. Daily. Apapun itu motor, mau Harley, mau Vespa, mau motor bebek, mau apa. Nggak selalu motor gede gitu Iya, ya. selalu motor gede.
Makanya ya gue juga kalau mengakui diri gue bukan anak Harley, gue anak motor. Karena gue doyan motor. Bro Ray pernah bilang kan, wah gila nih Bro Nolan mah naik motor mulu. Bukan apa bro, gue nggak punya mobil, adanya motor. Pengen punya mobil, belum sanggup aja. Ya ini yang nggak bisa dapat pasangan akhirnya. Ini rahasianya. Baik tuh poser biker. Oke. Poser biker itu menurut gua gitu. Jadi orang yang cuman ya bergaya seperti anak motor ketika hari-hari tertentu aja, dan dia akan berubah karakternya ketika saat naik motor aja. Gitu yang living free. Wah, gua gagah nih naik motor. Ciki memek blagu suara Harley kan begitu kan, ciki memek blagu. Udah nggak senyum, nggak apa yang mau pasang muka mimik ini. Padahal tapi kalau yang real, yang anak motor tuh kalau lu mau ketemu gitu, gua biasanya sama ketemu teman-teman yang udah lama gitu kan. Gaya F-Hanger, naik custom choppers atau Beggars atau apa gitu kan, pas turun mah, Bebet, kemana aja? Kayak begitu. Emang begitu ya? Malahan gua yang setiap hari keseringan naik motor gitu, pengen menghilangkan dibilang anjing galak, anjing serem gitu ya, kan, males. Betul. Ya kadang-kadang gue begitu ngebanci aja anjing. Supaya ternyata Bang Nolan lucu, gitu kan. Itulah yang membuat cewek pada kesem-sem. Jangan salah, di Bandung juga gue dibilang begini, Bang Nolan tuh homo ya. Oh ya? Iya. Masa sih bro? Ya karena gue begitu kalau ketemu temen-temen, beb, manggilnya terus ya kayak bercanda kan, sayang ayo kita riding. Ayo kita makan dulu yuk. Lu aja kan sendiri tadi gue kalau ngechat gue kan, iya. Makan siang dulu ya, jangan lupa nanti sakit. Lu aja geli kan? Lumayan. Dengan perawakan gue yang seperti begini, Iya. agak was-was juga kan. Nah, apakah itu yang membuat cewek-cewek semakin seneng atau cewek-cewek juga apa ya sama lu tuh kayak menganggap jadi kayak temen aja gitu? Apa untuk pacaran takut itu gimana sih lu? Jujur dalam hidup gue yang namanya pacaran bro, itu kehitung jari lah. Lu lebih suka berteman? Gue suka berteman, gue sebenarnya pengen berharap lebih dari teman, tapi gue yang dianggap teman. Gue yang dianggap teman sebenarnya. Gue pernah pengen berharap lebih di ghosting. Jangan PHP bos. Yang udah pacaran sama gue selalu komplain dengan kehidupan gue dengan motor. Pernah gue pacaran, karena gue nggak tahu lah, gue suka aja gitu sama motor sampai dibilang, pernah cewek gue bilang begini, mantan gue. Motor mulu dioprek, aku nggak dioprek. Ntar malam ya, kamu ini dulu motor dulu, ini kasihan, ini ada bocor, mau dibenerin dulu. Pas malam gue nggak ngoprek bro, tidur. Udah capek. Ngerek bro. Dianya yang ngenam. Kita minum lagi. Cheers. Enak nih, teh manis nih. Vodka pipe. Ini tuh vodka, oh bukan ya, liker tuh. Apa? Enak loh, ini gue baru ngerasain dan ini edan sih. Enak ya? Pipe ini, enak nih. Recommended dah. Nanti gue kalau ada event lagi ini gue pasti ngambil ini deh. Soalnya isinya udah 700 mili, udah gede kan, udah lumayan. Dan waktu kita minum juga masih terasa gitu loh. Dan yang jelas kalau minum itu harus di saat-saat seperti ini, senang. Betul. Pesan dari saya, jangan pernah minum di saat lagi sedih, nanti curcol. Bahaya. Oke, gue mau tanya lagi nih lebih mendalam nih ya ceritanya nih ya. Yeah. Sakit dong kalau ada. Kalau lu mau ngomong tentang cewek-cewek Bandung gimana sih? Cewek-cewek Bandung itu zaman dulu dari tahun 90-an sampai sekarang ya beda bro, beda. Kalau ini dari dulu, mata lu melihat ya. Kalau dulu tuh gue yang kalau mereka ngeliat anak motor, dulu tuh sebenarnya bukan, especially di big bikes, ya. Kalau dulu sebelum ada handphone, gue tuh kalau di Dago, kalau apa itu cewek dari angkot bisa turun bro, langsung duduk di motor. Masa bro? Angkut. Oh ya? Kamu siapa? Lebih berani ya? Terserah AA mau kemana. Aduh enak banget. Kebon teh. Udah. Kalau sekarang, jujur bagi gua kalau ngeliat cewek sekarang memang nggak tahu kebutuhan karena kebutuhan zaman, ngelihat big bikes itu cewek langsung. Karena gue sekarang udah bertambah usia jadi om. Oh cuy, handphone rusak om. Anjing. Susah deh. Susah udah kalau tapi ya nggak semua cewek lah, ada lah. Jadi bertambahnya ini juga cewek, tapi pada dasarnya
menurut gua memang cewek itu sukanya bad boys. Bad boys still boys. win. Tato kayak begitu ya. Iya. Padahal dia nggak tahu pas lagi dicolek. Kaget. Ampun Dedece gitu. Udah mulai mabok ya kan. Iya. Sebenarnya kalau dulu istilahnya ada istilah muka rambo hati rinto. Iya. Kalau sekarang kagak, Bro. Apa? Muka rambo hati pingkan mambo. Ikan mambo. Tetap gue juga kalau denger lagunya Chris Patti, saya misi mau rangkir, nangis gue. Tetap tersentuh jadi ya. Iya, di motor tuh. Gue mau tanya lagi nih Apa? mengenai pergaulan di Bandung. Pergaulan di Bandung? Jadi kan ini kan gue kan nyarin di Ngoplas nih, ngobrol ceplos-ceplos. Gue kepingin tahu gitu loh. Di suatu kota yang katanya ini, kotanya ini keren banget Bandung. Memang sih Iya, oke indah, banget. indah. Nah, gue ngelihatnya pergaulan menurut lu gimana? Pergaulan ya, khususnya di motor. Iya dong, Khususnya anak motor biker ya? sendiri Oke. dengan yang terjadi misalnya kayak cewek-ceweknya atau gimana ya gitu loh. Soalnya ini pasti kan kepingin tahunya sampai segitunya gitu loh. Kalau motor, memang sejauh ini selama saya lihat anjing saya, gue lihat nih ya. Kalau misalkan Lu kayak politikus aja pakai Anjing, saya. cita-cita tadinya nggak kesampaian mau jadi politikus. Oke terus. Kalau anak motor, untuk motor di Indonesia ini khususnya yang gue lihat itu sebenarnya memang hijrahnya itu semua ngelihatnya ke Jawa Barat, terutama Bandung. Yes, betul. Anak-anak motor, kalau yang lain mungkin kalau di Amerika dibilangnya naik hajinya harus ke Sturgis. Ya, Milwaukee. Ya, Milwaukee apalah gitu. Kalau di Indonesia pasti lihatnya ke Bandung, culture-nya, adat budayanya anak-anak motor itu dari Kental banget memang di iya, Bandung. dari komunitasnya, klubnya, dari orang-orang seniman-senimannya, Ya. dan memang kebanyakan ya dari senior-senior yang saya kenal pun orang yang udah main dari tahun 60-an yang masih hidup, para father yang ada di ISHD pun contohnya gitu kan, yang tinggal di Jakarta pun bisa bahasa Sunda, Bro. Itu kan berarti karena mereka kan sering main ke Bandung, ke daerah Jawa Barat. Iya. Teman-teman ngumpulnya tuh di sekitaran situ aja. Ya memang. Makanya itu yang masih kita jaga gitu kan. Memang di luar sana kadang sometimes di Bandung terkenal adanya geng motor. Ada geng motor bikin inilah yang selalu dibilang katanya menjadi pembegalan. Disambunginnya dengan geng motor. Geng motor. Padahal menurut gua itu sebenarnya bukan murni geng motor juga orang-orang. Cuman ada orang-orang lain yang pakai motor dan mengatasnamakan juga. Ya dia merasakan komunitas. geng. Iya, komunitas. Padahal yang ini. cuman klub atau komunitas, tapi ngomongnya geng. Geng-geng itu kan sebenarnya timbulnya dari semua tuh karena hobi dari suka Kumpul. balapan. Suka balapan. Kalau diomongin anak motor memang ya masih banyak yang real anak motor tuh kerjaannya ya selalu apapun berhubungannya dengan motor. Motor itu akhirnya berhubungan dengan yang namanya minuman. Dikelilingi dengan wanita, iya. Ada. Wanita-wanita itu yang menyenangi bad boy itu. Iya, dan ini perlu gua kasih tahu juga, nggak semua wanita tuh kalau dilihat sering main anak motor bukan berarti gampangan. Ya ini gue juga mau tanyain gitu loh nanti. Gitu. Memang mereka tuh hanya suka bergaulnya. Karena kalau di motor itu, di anak motor ya kita kan dengan anak-anak motor ini tuh yang punya sikap cuek. Apa adanya. Ya, lu jalan kemana, tangan masih bebolokot oli, bau bensin juga jalan aja cuek. Dengan setelan gua aja ke ondangan orang mah pakai celana bahan, gua nggak punya celana bahan, Bro. Pakai celana jeans. Tetap seperti ini ya. Jaket kulit gitu aja ya, be yourself aja. Ya. Nggak usah ini, cuman orang kan orang pakai batik, gua nggak punya batik, Bro. Betul. Kalaupun batik juga punya dikasih, karena cewek gua yang mungkin ada pacar yang kurang ini, cuman pengen kamu rapihan dikit dong. Jangan serba hitam dong. Kenapa gue selalu pakai serba hitam? Karena biar nggak kelihatan kotor baju itu. Bukan kepingin kelihatan kurus ya bukan? Sekarang kalau zaman atlet dulu gue suka ada gini. Kalau sekarang pakai serba hitam itu karena ada efek shading, bayangan gitu kan, jadi rata lah. Iya. Ini aja gue bingung tadi mau diajak lo kan, kita ngobrol gini-gini, ada kamera ya, aduh gue terus pakai baju apa, gue bingung. Gak usah bingung. Sekarang pengalihannya ada ini mantul kayaknya, mudah-mudahan nih bikin silau, flare ke flare. Ini gue bingung. Tiba-tiba gue sebelum datang, tiba-tiba kok dicukur apa dia? Iya, Hari Jumat kok nggak hari Kamis. Gua punya ini ya,
ada sesuatu yang mendorong kita kan di area sekarang lagi susah bro. Cuman gue pengen mendoktrin diri sendiri, meyakinkan bahwa keyakinan nih gue dengan bulan baru, tampilan baru, New style. ya mendatangkan rezeki baru juga mudah-mudahan gitu. New bless. Bener. Semoga juga Ini kok gue udah pandemi. merah belum ini? Mulai deh. Sudah lumayan merah. Kita tambah lagi guys, biar tambah ceplas-ceplos. Kalau ngomong, ya enggak. Benar. Jujur aja kalau misalnya kita ngelihat pergaulan, ngomong-ngomong pergaulan, Iya. itu memang banyak ya yang bener-bener istilah dalam tanda kutip itu nakal. Ada yang bener-bener nggak nakal mestinya, cuman style doang. Nggak nakal tuh mungkin karena apa? Rasa ketakutan. Kalau buat gua, kalau lo di motor ya main yang sejauh mungkin dengan siapapun. Betul. Gue punya temen yang dari yang transgender, gay, lesbi, ada yang residivis, pejabat, semua ada. Di situ gue jadi mengenal semua banyak karakter ya. Jadi lu Karena tetap tahu hidup di ya? jalan, anak motor hidup di jalan. Apa ilmu yang lu udah punya dari zaman sekolah digabungkan dengan di jalan itu menjadi sesuatu yang melimpah banget, nggak semua orang bisa Indah, miliki. itu indah. Karena itu beberapa orang aja yang bisa menjalani seperti itu bro. Iya, itu Nggak dia. bisa semua orang, kadang-kala ada orang itu yang nggak bisa, nggak bisa menerima keadaan seperti ini. Benar. Nggak bisa berteman seperti orang seperti Benar, ini. ketakutan. Nah. Tapi kan tergantung dari diri kita sendiri Tapi memilah-milah. dia akhirnya gini, ada orang tuh yang, aku pengen dilihat sama temanku nakal. Kelihatan bad boys. Berlebihan Iya, gitu. iya, Jadi iya, kita iya, yang lihat, over. Jadi geli sendiri. enggak deh, enggak seperti itu Enggak dah deh, rasanya. enggak gitu banget deh caranya gitu kan. betul. Iya, ya enggak natural. Jadinya enggak natural gitu. Ada kan. yang benar-benar nakal tapi disembunyiin. Ada. Pernah nggak? Iya nggak? Nah, Kelihatannya, nggak mungkin, gua nggak mungkin percaya ke semua orang gitu. Seperti itu. Penampilan itu memang menentukan. Penampilan ya wajar kalau anak motor dicapnya jelek. Karena first impression itu about Betul. look. Itulah yang harus kita rubah. Anak motor tuh nggak selalu Ini jelek. kisah nyata loh bro. Lu kalau ngomongin ya, kita kalau ngomong motor identik dengan masalah obrolan porno. Iya, Ini iya, ngentot iya. lu, gini. Tapi Itu udah ada biasa satu orang kalau di di dalam bikers, lingkungan tuh ada satu orang yang cuma Itu tambah nah gila itu lu yang harus lebih waspada. menakutkan yang itu, menakutkan Bos. sebenarnya, padahal dia yang punya fetishnya lebih parah coy. Betul. Gitu kan. Makanya gue kan pernah ngomong sama lu, wih gila kita punya temen nih. Wah pesannya ceweknya banyak. Nah, Cuman dia cuma ngeliat. Iya. Cuman sekali dia ngeliat, itu memuaskan begini. Nakalnya setengah mati loh kalau begini. kayak di Instagram, lu kan tahu sendiri story gua tuh identik dengan Fenomenal story lu mah. Tapi story lu membuat gua banyak tuh yang nanti kan Instagram story gua tahu Nolan. tuh, gua tahu. Ya, Nolan underscore 12 Iya, ya. underscore 12 Nah. underscore. Lu bisa langsung ke sana. Langsung follow. Lu bisa melihat story, waduh tapi menyegarkan. Kalau gua mah suka. Penyegaran lah, kita normal, kita suka Kita cewek cowok, kok, bro. gitu. Cowok sukanya cewek. Yang Iyalah. parah kalau gua udah postingnya isinya cowok-cowok seksi kan. Nah, itu yang curiga gua sama pusing, bro. Itu banyak cewek yang nge-follow gua tuh bilang, ya kan gua di saat-saat kesepian gua juga yang sampai usia udah kepala 4 ini tuh yang belum punya pasangan menikah gitu kan. Gua coba deketin. Ah nggak mau. Abang mah kan banyak temen ceweknya. Oh masih temen cewek? Iya temen cewek gue banyak gitu kan. Tiba-tiba dia, Bang Nolan mah ceweknya banyak. Banyak dari mana? Amin. Gue doain gue banyak. Itu ini. Nah ini tuh, akhirnya gue sampai ngerubah gini. Anjir Tuhan, gue salah apa ya, gue bilang. Kenapa orang tuh selalu ngelihat gue dari, cuman hanya dari postingan, ngelihat teman-teman gue di list. Dulu sebelum Instagram gue di-banned sama IG, jadi Instagram coba tolonglah, apa salah gue sih di-banned anjir sampai Facebook gue kena account. Ya gue dibilang sebagai inilah, Nolan, followernya Asrama Putri. Asrama Putri. Wah, gue kan gak nge-follow, yang nge-follow kan dia dulu ya gue follow back kalau jelas gitu kan, memang real account gitu ya gue follow back lagi gitu kan, tapi orang lihatnya ya gimana ya, orang lihatnya gue player lah, gue inilah, ya gue mensyukuri aja lah apapun itu selama, cuman gue menilai begini, lu ketika jadi anak Tapi motor pun, aslinya player kan? puji Tuhan, Iya. pengen, gue masih belajar menjadi fuckboy. Oh, gitu Jujur. Ini ada ceritanya juga kenapa gue ditato Walk by Faith juga nih. Ada ceritanya tuh. Di situ tuh
kalau masalah cewek tuh ya, gue tuh emang memilih bro. Kita laki-laki tuh kayak Iwan Fals bilang, aku lelaki tak mungkin jangan Menerimamu pernah bila. ya. Aku memilih bukan dipilih, Kak. Aku bukan pilihan. Nah, Gitu iya, kan? iya, Kita iya. yang memilih loh. Kita minum dulu. Nah di situ tuh cuman orang tuh yang sekarang tuh orang hanya menjudge seseorang tuh karena anak motor ya identiknya dengan begitu aja. Cuman lihat covernya Cover doang. doang. Gue berani taruhan dari gua main dari ujung Sumatera sampai ke sana ke timur, anak motor yang bener tuh sebenarnya pada melo-melo bro aslinya. Gitu ya. Bener. Anak motor itu biar bajingan-bajingannya takutnya cuma sama satu perempuan. Kalau nggak ibu, Iya betul. istri, Betul. anak cewek. Nah, makanya gue kan sering Udah ngomong. ngalahnya itu doang. Bikers bukan takut apa? Nggak takut hujan. Enggak. Takut istri. Takut mati pun kalau takut mati udah resiko. Ya, Seperti yang gue pastikan bilang, kita kita bakal kalau main mati. motor udah itu dekat dengan kematian. Yes, betul. Karena kita yang namanya naik motor udah mah nggak ketutup apa-apa, cuman ketutup kain doang. Kalau ada impact udah langsung beda sama mobil bro. Yep. Makanya ada ini balik ke istilah ini. Four wheel move the body, two wheels move the soul. Nah, anak-anak motor itu terbentuk karakter jiwanya tuh. Dan itu tuh terbentuk masing-masing sesuai dengan culture daerahnya masing-masing. Iya, iya. Mungkin di Surabaya yang suka ngumpulnya anak motornya cuman mainnya misalkan mainnya ke pantai. Sorry anjir, Yes. mabok gua. Nggak mabok enggak. Suka mainnya ke pantai, yang di Jawa Barat mainnya ke gunung gitu kan. Ya kebentuk dengan karakternya itu kan yang lebih tenang, atau ini tiap daerah punya ciri khasnya masing-masing lah anak motornya gitu. Iya, kan. iya, iya. Ya begitulah, ini asik banget nih minuman. Sebenarnya sih gue lebih pengen minum daripada ngobrol anjing. Udah lagi. Mantap ini. Kalau ngomongin lagi nih tentang bikers. Apakah bener kalau bikers itu kayak sakit hati atau lucu gitu ngeliatin bikers kadang-kadang antara Baperan. bikers baperan, Oh, betul. baperan. Belum. Berarti itu dia masih dalam fase menuju menjadi, yaitu ada tahapan-tahapan kayak lu ketika masuk menjadi geng motor di MC Motorcycle Club itu kenapa dibentuk ada tahapan dari calon prospek baru menjadi live member, itu kan karena ada dididik. Lu di jalan juga dapat ilmu macam-macam bro di Iya, jalan itu, karena ya kalau kita apa ya, kalau yang baperan itu berarti ya lu belum sepenuhnya menjadi anak motor, belum menikmati lu jalan riding Iya. kemana gitu kan, Belum tidak jauh menikmati. main lu belum jauh. Iya, terus kebanyakan orang cuman naik motor itu ya kadang cuman mikirin masalah tujuan bukan perjalanannya. Kita kan naik motor nyarinya kan cerita di jalan, Iya. mau tabrakan, ada temen yang muntah, masih belum udah pagi tahu Motor pagi rusak, juga, iya, apa, motor rusak mogok, kita mesti benerin. nolongin yang kecelakaan. Iya, iya. Di situ mental kelatih bro. Itu semua tuh justru kalau kita lagi touring atau apa ya, waktu temen lagi susah baru kelihatan teman-teman yang lain Itu ini sebenarnya modelnya mah, gimana. ya memang kalau kayak sekarang di saat seperti ini ya, bukan hanya di motor, di saat setiap kita susah kita tuh itu akan tersaring dengan sendirinya yang namanya teman, bener teman dekat atau cuman teman yang numpang panjat sosial, atau bener yang teman tulus membantu. Yes. Pernah ngerasain lah kita lagi begini-begini akan datang kita tanpa disadari juga, itu bukan hanya di anak motor. Cuman memang kalau di anak motor itu apa istilahnya, bondingnya itu beda. Kayak istilahnya contoh simpel lah yang nyata, culture yang sudah dibentuk turun temurun itu anak Vespa di kita. Anak Wah, Vespa, kalau Vespa mah iya kan? solid banget. Maupun siapa kita nggak kenal. Nolongin bro. Walaupun di jalan itu selama dia naik Vespa say hi. Makanya satu Vespa sejuta Itu ada saudara. istilah Iya kan? satu Vespa sejuta saudara. Iya. Dan itu pun kadang anak Vespa pun gue ngalamin. Waktu itu gue lagi kelakuan Lu bodoh juga gua pernah ya. main Vespa ya? Main juga Vespa gue. Main Wah, juga Vespa. Gue waktu naik GS, BMW GS, gue jatuh bego tuh di Padalarang tuh di sana. Gara-gara kebodohan gue lagi ini rada mabok. Ini jangan ditiru ya guys, nggak boleh riding sambil mabok.
Tapi katanya lu biar lebih berani. Bukan lebih berani, itu kan Lebih fokus. gue sih kalau touring minum memang ada botol gepeng dikit, cuman kan biar bikin slow aja. Ini kebanyakan karena gue lagi abis dari klub, terus gue kepaksa harus ngejar teman gue. Ceritanya waktu itu mau ngejemput, karena gue masih punya culture gini. Setiap ketika ada teman datang ke kota, ke Bandung gitu kan naik motor, walaupun apalagi kalau jumlahnya nggak banyak gitu ya, gue kalau ada waktu gue samperin jemput. Culture itu yang udah jarang sekarang. Jadi itu. lu sambut lah gitu ya. Iya, gue sambut di perbatasan di Cianjur kayak atau di apa kayak dengan keadaan motor yang lagi saat itu ada, mau custom mau apa ya, gue pakai chopper nih yang ini di Cimahi aja ya bro, gue jemput lah, nanti masuk bareng ke Bandung gitu kan. Itu waktu pas gue jatuh bego, yang berhenti cuma satu bro, anak Vespa. Dan dia nanya, iya Kang, kunaon cina? Tuh tanawan sebenarnya. Beli iya mau dibantuin nggak cina? Tos wios nuhun. Dia sampai gua ngebangunin motor dia masih nungguin. Atas aman atau emang enggak abdi di payun saya duluan jalan. Di flyover Dago di sini sama gua waktu itu naik trayem lagi mogok. Tiba-tiba di jalan dia bilang ada yang berhenti. Nggak pakai Vespa. Tapi dia di saat itu akhirnya gua ngajak ngobrol. Kang, kenapa berhenti Kang? Bisa Akang mau kerja mau apa nggak apa-apa, saya emang nggak usah ditungguin, saya mau nelpon mekanik aja. Akang jangan-jangan ini ya hobi apa Kang? Saya main di Vespa, cuman lagi bawa motor Matic. Anjing gue bilang. Nah ini culture yang sebenarnya bisa semua lah. Itu tuh anak motor tuh seperti itu dan cuman banyak, mau sadar banyak, apa enggak? Iya banyak. Cuman kadang kan sometimes begini. Ada mungkin yang nggak mau berhenti karena tidak mengerti. Takutnya kan berhenti juga kan kenapa Om? Ini aduh saya nggak ngerti gitu kan, mereka malas juga. Tapi sebenarnya kalau anak motor yang ini walaupun nggak paham, dia berhenti cuman hanya untuk nemenin sampai ada pertolongan datang. Meskipun gitu. dia nggak nolong ya. Iya, dia nggak nolong, cuma ngelihat ada sendirian, ada ya, apa gitu kan, berhenti aja. Mau kemana, basa-basi nanya, itu gue ngalamin masih. Apalagi karena gue waktu kalau sekarang ini kan lebih banyak bawa teman-teman pengen touringnya tuh keliling Jawa. Itu di Jawa makanya masih banyak nih Pulau Jawa ini biker-biker seperti itu, dan gue yakin di pulau manapun juga di Indonesia banyak juga ya, biker, memang real biker yang seperti itu. Itu real bikers lah ceritanya ya, tanpa iya. memandang apa merek sepeda lu, apa istilahnya merek celana dalam kita sama apa enggak, dia nggak mandang. Iya. Yang penting kita satu aspal. Mau ukuran tititnya beda juga. Penting lu anak motor anjing, brother anjing. Siap. Gitu. Ini cakep banget nih kalau kita ngomong culture-nya Bandung dari anak motor. Kelihatan banget kan anak motor. Kalau kita mah saya bukan bikers, dancer, Pak. Gue nyari duit dulu ya jadi banci loh. Bukan maksud dalam banci begini, gue jadi pom-pom boys. Oke. Terus gue belly dance. Jadi cewek gue, buat hidup aja, buat makan. Dan itu yang punya kafenya tuh anak motor juga, gue bantuin. Lan gue nggak ada ini, cari ini gimana? Buat acara tahun baru. Ini kalau nonton nih yang namanya Maulana ya, gue cuma dibayar sama hamburger doang, gue terima. Karena gue sebagai anak motor persaudaraan yang penting nomor satu, gue jadi banci anjing. Gue lakukan itu. Lu bener-bener di Bandung ini udah menguasai semua ya bro? Ya apa gini lah bro, kita hidup kalau di motor istilahnya itu brotherhood, persaudaraan. Jujur gue hidup itu ya karena di motor. Gue bisa sekarang nggak punya rumah, ngekos, gue aja bingung. Kok gue bisa kebayar ya kosan? Kok gue bisa ini ya? Dari apa? Salah satunya ya gue ajakin touring. Gue punya ya gue hobi motor. Akhirnya ya, gue dapat upah dari setiap gue ajak teman-teman yang pengen touring keliling Jawa Barat. Semacam tour guide. Iya, dari tour guide jadi road captain. Iya, gitu kan. Gue memfasilitasi. Lu mau nginep di mana? Mau jenisnya apa? Mau camping kah? Mau nginep di hotel kah, di wisma kah, mau makannya apa. Lu harus pintar karena kita hidup di jalan, ilmu yang gue hidup di jalan, gue punya ini tahu ya, puji Tuhan. Gue jadi akhirnya setiap kemana tuh ada aja saudara yang mau menerima gue. Om Nolan di mana? Gue nyampe di Jogja sini, Om main ke rumah, apa? Nggak mikirin tempat tidur lah apa. Iya bro. Ada aja gitu puji Tuhan. Kalau ke Surabaya, lu jangan lupa telepon gua. Kemarin udah nelpon bro, cuman waktu itu ya kebukingan saya di booking sama om yang lain. Makanya jadi, itu. Kalau bayarannya jam lebih 10 gede malam. sih. Nelpon di jam 10 malam cuy. Udah Padahal tahu. gue ngebenerin motor waktu di Surabaya itu sampai jam 2 malam. Ngoprek-ngoprek motor itu.
Lu. Motor tuh seru lah. Jadi gue sarankan nih para wanita-wanita juga kalau emang mau cari cowok tuh anak motor. Nah kalau misalnya nih, gue ngomong lebih dalam nih ya. Oke. Pancingannya ini gara-gara minum Vibe nih jadi takut terlalu jujur nih gue nih. Nah, kenakalan apa yang lu pernah lakuin dan melebihi batas bagi lu menurut lu? Dah, belak-belakan deh. Gue masih ada ponakan lu, ini pasti nonton lu. Ponakan gue nonton YouTube lu. Ponakan gue nonton YouTube lu, masalahnya nih. Kalau yang lain sih sepupu-sepupu gue udah pada gede lah, oke lah. Cuman oke lah. Ya ponakanku sayang. Pak Pandut ini dulu hilaf aja. Beng beng, beng beng. Geng-beng, oke. Maksud gua begini, gua juga kenapa gitu kan nih ada ceritanya bro. Walk by iya, faith, gimana, berjalan gimana? dengan keyakinan. Faith itu keyakinan, iman dan kejujuran. Gua tuh sebenarnya punya temen juga nggak, kalau yang teman deket tuh nggak dibilang banyak ya. Kalau mungkin yang kalau ketemu di jalan apa cuman say hi gitu-gitu aja. Di Instagram juga kalau ketemu itu cuman teman di dunia maya bro. Kalau ketemu real itu jarang sekali gitu kan. Jadi kalau nakal apa, ya gue kan seperti yang tadi gue bilang, gue bergaul dengan siapapun. Ada yang main dengan drugs atau dengan apa. Puji Tuhan gue tidak pernah mau terlibat. Iyalah lebih baik gitu Tapi ya. Walaupun di situ tapi gue karena sayang sama mereka, gue cuma mengingatkan. Lu jangan main terlalu jauh Iya. gitu ya. Mereka terlibat itu pun gue sebenarnya tidak marah, tidak apa. Cuman ya gue cuma mengingat nanti lu begini. Karena apapun itu, kehidupan itu, kebahagiaan itu buat gue adalah pilihan. Tergantung lu mau milih yang mana. Iya, Kalau Tuhan yang itu ini kan udah salah, ngasih kita kehidupan itu Iya, ya betul. kamu begini, ini. Sekarang ya tinggal kamu aja. Sebandel-bandelnya gue masih punya iman. Gue masih percaya Tuhan gitu kan. Karena dari gue kecelakaan dulu, gue pikir gue udah mati, tangan kaki tembak polisi, dikejar-kejar, Iya, karena dulu brutal banget tuh tahun 2000-an juga gue sampai balapan itu rutenya Sukabumi Bandung. Raja Mandala tentara udah ini ditakol sama popor, gue pakai ninja Oh, itu iya? dulu. Udah amit-amit lah gitu kan, udah ampun gitu gue. Suara tembakan tuh ada, yang udah anjing ngeri nih. Gue bilang udahlah cukup. Sampai akhirnya waktu itu kan 2000 dengan wise-nya gue, logika gue gitu kan. Ya udah gue nggak usah balap liar, cobalah cari yang lebih terjamin lagi. Dulu gue waktu itu sama Toga Sudiro, adanya tuh ada kakak ngajakin dulu bikin seri di drag di Sentul. Oke lah, lebih main rapih lah di situ. Lagian cari ilmu juga. Dulu ada Moreno juga yang bantuin, gitu kan. Jadi kalau di motor itu sebenarnya kalau bilang bahaya kayak ya namanya geng lah, gangster atau apa gitu kan. Pinter-pinternya kalian lah bermain. membawa dirinya ya. Iya, Lu tahu mau batasan. Lu mau yang mana? Lu harus mikir. Iya, tapi ini kalau ini tanggung jawabnya seperti ini gitu iya, ya. tapi kalau di motor yang penting saling give respect. Gue menghormati. Oke, gue nggak mau mengganggu kebahagiaan lu. Yang penting gue udah ngasih tahu lu menurut gue ya baiknya begini. Mendingan stop dah atau gimana lah, bagaimanapun itu nggak baik buat lu. Kebanyakan minum juga kan nggak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Betul. Kurang juga yang Kalau kurang kita juga minum nggak baik. lagi. Ini nggak kurang sih. Ini bukan kurang, pas. Ini takarannya pas nih. Asik. Wih, banyak banget ya berarti ceritanya di Bandung ini. Seorang Nolan, seorang bikers yang saya kenal di Bandung, dan menurut saya benar-benar bikers karena everyday hidupnya dia motoran, ke bengkel, touring, ngemodif motor, juga custom sih, ya. Jadi benar-benar pure bikers. Kalau saya ini bukan bikers tapi broker. Gue juga sebenarnya pengen jadi broker sih. Gitu tapi ya? nggak tahu, ilmunya tuh nggak dapat mulu. Gue lebih suka memperbaiki daripada Spesialisnya menjual. masing-masing. Iya itu. Tuhan tuh Kalau udah dia ngasih bukan kapasitas. broker motor, Gue memperbaiki aja lah. Lebih suka itu memperbaiki sama menggait. Makanya gue kena istilahnya ini sekarang gue kan live member sebagai pendiri di ISAD West Java. yep. Gue kena kutukan bro, Kenapa? nggak boleh kawin. Gak berkawin. Karena kalau gua kawin, semua member bilang begini, ntar temen gua main di Bandung siapa?
Entar yang bisa nemenin gua touring siapa? Karena yang selalu standby sampai sekarang cuman gua. Ketika orang mumet atau apa, bro di mana? Biasa, nggak ada kemana-mana di bengkel. Ya udah, ntar malam jalan Jogja, Surabaya, Bali. Kan gua kan oke, jalan gitu kan. Langsung cus, bro. Selama gua sehat, gua nggak mikirin duit, nggak mikirin apa, karena gua tahu ketika orang ngajak gua pasti dia istilahnya. Ya udah pasti harus udah tahu tanggungan lah, dong. gitu kan. Iya Yang penting dong. gua bawa fisik sehat, jalan, gua jalan. Karena dia tahu ya. Anjing bujang lapuk nih si Bujang lapuk. si Nolan ya. Tapi Kontak memang gara-gara itu lo jadi kayak orang nggak punya pasangan, bro. ya itu. Nah, ketika cewek-cewek makanya begini. Susah, Ketika bro, nyari cewek yang bisa deketin gua, menerima apa iya, adanya. Bukan, ya. Cewek sekarang Kembali lagi menerima topiknya ke bukan depan. apa adanya, tapi ada apanya. Itulah. Jadi ngeliat kalau gua kadang pakai Harley pun, kaya nih, kaya. Aduh, sis, hey, no, nggak semua yang pakai Harley itu kaya. Gua boleh gua bahkan bilang ke orang-orang, gua adalah dulu 6 tahun menjadi Vice President ISHD. Gua adalah Vice President terkere se-Indonesia. Gua nggak punya uang. Gue cuman punya motor dan gue cuman punya pengetahuan bagaimana caranya jalan, touring, gue semua yang atur. Wow. Itu aja. Tapi gue bisa mencari teman yang inilah begini, punya secret nanti di mana. Itu tergantung cara kita speaknya seperti apa aja gitu kan. Karena orang juga milih yang nyaman gitu kan. Dan gue tuh berusaha untuk natural ya apa adanya, bukan ada apanya. Tapi justru gara-gara itu kali ya jadi teman-teman yang nyukurin dia jangan merit deh, jangan merit gitu. Dari itu iya, makanya gue kena kutukan ketika mereka begini, wah si Nolan mah mun kawin, udah bro hilang, kita nggak bisa main. Siapa nanti yang cariin tempat, siapa yang bisa nganterin kita ke camping lah, touring kemana, yang tahu jalan. Yang maksudnya ada manjanya, cuman istilahnya kalau dulu orang bilang nggak ada lu nggak rame bro. Iya. Gitu Iya, kan. betul. Gue tuh yang istilahnya kadang dalam hati gue juga tuh, ini jujur aja gitu kan, sampai kapan sih Lulan sendiri mulu? Ya. Sampai akhirnya gue bilang begini, anjing aing rek jadi ini, aku jadi pastor, jadi pastor nggak usah nikah. Jadi pastun gak usah nikah. Iya kan, gue jadi biksu apa gitu kan, nggak usah nikah lah, biarin aja lah. Gue udah mensahkan bahwa ya, tante gue di Facebook gitu kan, ada bokap sampai abang mau sampai kapan hidup di jalan. Anjing tamparan banget nih buat gue nih. Iya ntar deh ada. Tapi ya kadang Setiap lebaran nggak ditanyain, nggak bawa pasangan. Gitu. jangankan lebaran. Natalan aja. Gue punya sahabat nih si Aji Panges tuh, Ferry Mariadi semua ini. Beb, kawin atuh, nikah meureun. Kawin biar ada yang jaga, kita teh nggak bisa jagain lu kalau sakit. Lu jauh, kita teh susah ngegapai lu kalau ada Semua jadi kayak apa-apa. persaudaraan ya, kayak Iya, adik kakak di semua ya. motor itu semua akan ngebentuk lu nggak saudara, Jadi kayak tapi bisa keluarga menjadi ya. saudara. Bisa Itu di motor. care banget kayak gitu ya, gila, bikers. Tanpa ini ya, bener orang temen yang udah kita kalau udah bonding, kita nggak ngasih tahu pun dia tahu kalau kita lagi susah. Kita lagi Kadang-kadang punya firasat, feeling iya, sendiri. Padahal gua nggak pernah Ngapain lah nggak pernah dengan ML dia kan? sama dia. Biasanya kan kalau udah ML ada bonding, Betul, batin. baru Ini- ada koneksi. Ya masa gua sama cowok gitu kan, nggak mungkin. Tapi kalau di motor tuh ada bonding sendirinya gitu kan. Orang itu akan kayak misalkan teman-teman yang lain, senior gua pun yang ini kan, kalau gua ada apa-apa di jalan, mereka tuh dari klub lain pun care. Anjing si Nolan, iya karunya, iya. Soalnya kalau gue lihat kayak lu gini, bikers tanpa memandang status lu dari geng mana, lu dari nggak motor pernah. mana, dari mana. Yang penting kita satu aspal. Gini loh bro, kadang sometimes kalau di motor besar, especially di big bikes, gua tuh orang tuh suka bilang ini, Lan lu kerja apa? Bang Nolan kerja apa? Gua nggak kerja. Gua hidup di sini di motor. Ah bohong. Kok punya Harley? Loh emang kenapa punya Harley? Cara punya Harley macam-macam bro. Lu bisa menjadi seseorang yang senang, punya kenti gede juga, tante-tante mau beliin lu Harley kalau enak. Maka ini akhirnya ketahuan. Itulah yang membuat dia nggak bisa merit. Keenakan soalnya. Aduh, nggak apa-apa. Ayo siapa yang kayak begitu? Sama 11-12.
Enggak lah ya, tapi itu emang ada kisah. Istilahnya ya lu ketika lu mau motor apapun gitu kan. Ya begini, balik lagi kepada iman, keyakinan. Kita semana-mananya ya kita punya Tuhan, bro. Yes. Gue ingatkan itu, kita punya Tuhan dan kita punya iman. Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan, Yep. bukan apa yang kita mau. Betul. Kalau Tuhan yang bilang ya udah waktunya Kalau yang deh. kita mau kita yang ngatur Tuhan kan. Yo, Iya kan? Ini kan Tuhan. Ya udah. Oh, udah waktunya nih lu punya motor. Motor itu kan macam-macam. Bisa Vespa, bisa motor bebek. Ada yang tiba-tiba ada rezeki apa gini-gini. Sometimes ada aja kalau di motor orang udah respect sama seseorang ngelihat motor gue kasih ke dia aja. Gue udah nggak bisa ini deh. Udah pakai aja bro motor. Iya betul. Ada loh. Ada, Itu ada. karena orang udah bonding udah dengan sendirinya. Lu brother gua, lu saudara gua. Sampai gua akhirnya kan bilang kita di di klub gitu kan ada istilah sampai gua bikin lagu teman lu teman gue, musuh lu musuh gue, we are brother to brother. Kita bersaudara. Temen lu ya temen gue, musuh lu musuh gue. Gue belain lu, mau lu salah juga gue belain. Keren. Motor tuh anak motor begitu. Keren, mantap. Betul, ini soalnya banyak yang krisis di permotoran kalau aku ngomongnya. Ya, Pertemanan akan selalu hanya memandang dari sisi lu punya duit apa enggak, atau enggak pertemanan hanya dipandang dari sisi kayak jabatan, Status. seberapa lu kayaknya, itu kan macam-macam ya. Tapi kalau di sini kalau gua ngelihat bener-bener dia seorang bikers yang the real bikers gitu loh. Ya, kita juga gua ngalamin yang namanya. Oh, ternyata pertemanan lu tuh cuman sampai di sini melihat jadi kayak ada azas manfaat atau apa lu nggak tulus. Ternyata lu cuman jalan sama gua cuman pengen masuk tempat dugem gratis. Iya, iya. Iya itu ada kayak Itu gitu. dulu ya. Yes, iya, betul. Soalnya dulu ngalamin yang ada namanya masuk tempat dugem waiting list. Guest list, Iya, GL. Salah Tunggu satunya, temennya gitu yang kan. datang baru kita masuk bareng. Iya, kayak wah si Nolan mainnya nih kenal artis ini cuman ada ngedeketin gua, taunya kan dia cuman pengen foto bareng cuma atau dia pengen ikut lah. Lucu gimana ya, sih kalau gitu rasanya, lucu men? ya. Aku bilang, aduh kayak begitu. Toh gua kenal mereka juga bukan jadi karena ini ya bukan. Di jalan juga mereka hobi motor, gua punya teman-teman artis yang hobi motor ya ketemu di jalan, kenal juga gitu. Tapi entah kenapa ya klopnya sama gua gitu Iya, iya. kan. Minum dulu, biar tenang. Oke guys, jangan lupa langsung order di Vibe 24 jam. 24 jam ini enak. Harganya Mantap berapa banget. sih bro? Kalau ini macam-macam, ada dua harga dia. 360, nggak terlalu mahal bro. Ke Kan kamera 300 sama 360. beneran 360. under 300 sama 300 lebih dikit. Nah, karena ini buatan dalam negeri ini. Dalam negeri Enak loh. enak banget. Memang dia ringan tapi ngena. Ringan tapi ngena. Nah itu. Buat kalian yang suka rasanya macam-macam Iya. guys. Ini beneran. cocok nih buat ngumpul-ngumpul sama teman yang Iya. sepaham. Sepaham, Tapi sefrekuensi. ya tetap ingat, jangan pernah minum di saat sedih, itu no good. Minum tuh hanya untuk di saat kita gini Waktu kita senang. berbagi suka, senang-senang aja. Mantap. Karena kita ini bukan pemabuk, kita peminum. Tahu nggak bedanya lo? Nih gue Apa, tanya nih, gue bedanya, tanya. Anak bedanya, motor Kak? tuh ada dua. Iya, oke. Ada Pemabuk sama ada peminum. ada Oke. peminum, ada pemabuk. Kalau pemabuk menghalalkan segala cara untuk mabuk. Oh, Kalau gitu ya? peminum tahu takaran. Udah beres ya udah fine, gue udah dengan segini gue udah bahagia, udah happy. Tipsi-tipsi oke udah. Kalau pemabuk tuh kan anjing kurang tahu. Dan itu udah kayak workaholic, Iya. kayak alkoholik ya. Alkoholik. Iya kan? Mending tahunnya ngeluarin Jadi iPhone. everyday, waduh. Itu udah panjang deh urusannya. Tapi gue dulu waktu kecil suka mabuk bensin, bro. Oh iya? Nggak tahu kenapa, gue berimajinasinya dengan buka tangki itu GL Pro, gue cium bensinnya di garasi, teleng anjing. Masa bisa teler sih bro? Teler dulu cobain dong. Makanya sampai sekarang gue paling betahnya di pom bensin diem. Ada tangki bocor motor gue demen. Lu diem aja. Di bengkel pun semua gitu kan kalau lagi nguras tangki gue langsung teman-temen tuh di tim di Auto Brothers itu mah oh bensin I like. Mereka main gelo. Enak bu bensin. Gila. Ada kok pasti dasar sama orang-orang. biker Kalau anak satu. motor sih bau bensin pasti pada demen deh. Iya. Memang lebih enak bawa bensin daripada
bau parfum cewek yang terlalu menyengat gitu. Lu pernah gak sih? Gue mau ngomong tapi takut nggak enak nih. Apa? Bau memek juga enak. Aduh tambah malam tambah gila, dia anak nih gila, bener sumpah. Bikers Bandung, siapa yang nggak kenal sama Nolan udah kenal semua pasti sama dia. Enggak lah, gue bukan siapa-siapa lah. Enggak, tapi beneran temen lu ini semua bikers tuh. Pokoknya kalau nyari dia di event motor nggak mungkin ketemu. Gua jamin nggak mungkin ketemu. Nggak perlu janjian ya, tahu-tahu ada aja. Iya, nongol ya. pasti Terus ada. sekalinya nongol ngilang lagi ya. Tahu-tahu ada di atas mobil, di kap Susah. mobil gitu, Iya, udah susah. kegeletak ya. Nah Gila. itu tapi enggak setiap ini bro, setiap klub, komunitas pasti ada punya orang istilahnya maskotnya masing-masing. Ya, lu Punya maskotnya ciri khasnya. ISAD. Iya, gua tuh ISAD itu Indonesia Sport Harley Davidson. Ikatan Sport Harley Davidson. Oh, Ikatan Sport Harley Ya, Davidson. Dia dari asalnya dari Jakarta tahun 68. Oke. Gitu. Di Surabaya juga ada ya? Bukan, kalau untuk Surabaya belum, cuman untuk Jawa Timur adanya untuk ininya di Jember. Oh, di Jember. Pusatnya di Jember. Itu teman-teman di sana. Surabaya dulu ada. Surabaya ada, Bro. Dulu ada Om John. Iya rasanya. Iya, dulu kan gue kalau ke Surabaya kan suka gue bilang nih gue di belakang kebun binatang. Ngapain? Enggak, bukan ngasih Oke. makan monyet anjir. Iya, iya. Gue bilang gue nginep di situ. Gua bilang. Siap. Lu bikers, kita ngomong bukan paling jauh ya. Lu perjalanan yang paling mengesankan kemana, Bro? Perjalanan paling mengesankan buat gua adalah ketika semua perjalanan itu mengesankan dengan siapapun, semua gue punya cerita sendiri-sendiri ya. Cuman yang paling mengesankan banyak buat gua tuh banyak. Salah satu apa lu gara-gara minum lu lupa? Yang paling mengesankan ya enggak sih. Pokoknya yang paling berkesan ini bro, kejadian nyata ini ketika gua ini berkesan banget. Beberapa hari setelah gua ulang tahun bulan Februari, gua itu waktu itu bikin rally mau ke Jogja. Di situ gua terlalu mempush diri gua sendiri, memaksakan diri, gua kurang tidur, gua menyiapkan segala sesuatunya untuk touring. Di situ gua kecelakaan, bro. Gua patah tulang langsung, buat tabrakan dengan mobil, kaki sama tangan gua patah. Waktu itu gua lagi ngejokiin bawa motor peserta malah. Aduh. Di situ ketika gua bangun, karena gua sebelumnya biasa, gua di officer juga, gua ini kan ketika gua gini melek, gua bilang, "Set, wah anjir putih nih." Gue di surga nih. Iya, gue pikirnya di surga. Tapi tiba-tiba ada suara Tinu Ninut. Kenapa di surga ada sirine? Masih lihat, loh ada pohon kelapa, gue bilang nih. Ya Tuhan, gue masih hidup. Gue bilang, gue dikasih sadar saat itu. Dan gue ngedengar waktu itu gue kecelakaan di Tasikmalaya. Kepinggirin, jangan di tengah jalan gitu kan. Gue refleks. Gue angkat ya, gue refleks waktu itu kan gue gini, oke, gue tabrakan nih. Gue angkat kaki kiri nggak apa-apa. Pas gua angkat kaki kanan ini jatuh ke perut gua, plek. Ya anjing. Aduh. Potong nih anjing nih. Gua lempar lagi kaki, keplok. Gua angkat ini tangan kiri. Oke, aman. Gua gayangin kepala, leher aman. Gua pas mau angkat tangan kanan, anjing nggak bisa gua. Akhirnya pas gua ngedengar ada warga kasih sikun, kepinggirin. Gua bilang, Jangan, yuk parotong. Pada potong nih patah. Diangkat gua kayak diangkat babi bekas ditembak bro. Aduh. Prak, anjing, gua bilang, ya Tuhan, gua bilang. Di kepinggiran gua udah pasrah aja. Ya cuman di situ, puji Tuhan sekarang gua masih bisa jalan, 2 bulan penyembuhan, gua berangkat lagi wing day. Itu yang paling berkesan buat gua. Gila, lu dapat pertolongan dari Tuhan lu. Iya, Tuhan masih baik. Karena apa? Karena Tuhan itu doa dari senior yang dulu. Si Nolan mah susah mati. Iya, dia bilang gitu, tapi ya jadi doa. Yang namanya omongan jadi doa tuh emang bener. Walaupun kadang di dalam itu doa gue juga ya. Ketika gue bilang begini dalam iman, Tuhan saya main di motor. Kalau Tuhan mengizinkan saya untuk memilih cara saya untuk mati, saya ingin mati di motor. Gue lahir berdarah, mati pun gue pengen berdarah. Keluarga semua, gila lu. Gila sih memang. Gue gak mau punya adik ini, gue punya bokap gue punya anak mati kepalanya hilang apa gini pecah gini. Ya, gue ngomong terus terang, Kak, Pak, aku sukanya di motor. Resiko motor ya itu dekat dengan kematian. Kecelakaan kok ada apa-apa ya parah, itu paling parah motor. Kita waspada, orang lain belum tentu waspada. Betul. Kita diem di lampu merah, orang dari belakang bisa aja nyelonong jebret.
Kita di motor semua organ tubuh berfungsi bro, bener nggak? Gue denger cerita lu ketika sempat mulai badan udah nggak enak kerap, lu akhirnya berhenti kan? Karena bahaya kita bisa dimain kopling, kaki kiri ngoper gigi, kaki kanan nginjek rem. Belum kepala nolak kanan kiri, Mata lihat cewek cakep. Biasanya kalau yang pakai sena tuh ya biasanya tuh. Kayak pakai sena. Ada cewek, oleh semua apa tabrakan di depan. Kalau kita naik bikers kadang-kadang itu dia. Kadang-kadang kayak pakai sena tuh, pakai bluetooth itu loh. Nah, itu nggak menyelamatkan gitu. Ngomong soal riding juga, bukan kecelakaan. Gue tuh selalu menyarankan dulu begini. Kalian nih yang suami istri jangan riding bersamaan. Satu motor. Couple. Iya kapal, bukan apa gue bilang, udahlah laki lu mau riding, diemin aja, riding jalan. Laki lu mau pulang atau gimana, ini naik motor jangan lu paksa suruh cepat pulang, itu bahaya, ganggu konsentrasi. Dari pengalaman gue yang udah ada, maaf ini ya, gue turut berduka cita kalau yang udah pernah ngalamin, itu yang namanya kalau suami istri satu motor riding itu kalau ada pernah apa ada bisa cerita, sepaket. Bro. Betul, pernah ada cerita bro. Iya kan? Jet 800 dulu, lu masih inget nggak? Banyak ada itu yang balik. Iya. Turut berduka cita dan keluarga. Kita juga turut berduka cita karena memang bahagia di sana bersama Tuhan yang Maha Kuasa. Pastilah. Cuman dari contoh kayak itu kan gue kasihan melihat anak yang ditinggal. Sendirian bos ini. Jadi para wanita-wanita, ibu-ibu yang mungkin suaminya atau pacarnya baru naik motor gitu kan, gak apa-apa. Itu yang namanya laki di motor memang cari istilahnya ketenangan sama hiburan, ketemu. Dan mendekatkan diri sama Tuhan. Iya, memang iya. Waktu kita mau naik motor, dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Kalau kayak Ferry Meriadi kalau cerita. Ingat dosa. Betul bro, kadang-kala kita lagi naik motor tuh, selalu kita belum start aja kita udah berdoa dalam hati. Perjalanan kita selalu ngomong. Yang mengenai itu. Iya kan? Iya. Kita selalu ngomong, itu memang yang terjadi, memang sesuai dengan kenyataan. Makanya itu motor itu luar biasa. Yang disebut makanya pepatah bilang, orang sana bilang two wheels move the soul, itu membentuk jiwa kita tuh akhirnya ya oke, ya Tuhan saya mau jalan. Semenjak gue itu kecelakaan ya banyak lah gue nolongin teman-teman yang kecelakaan, dari situ Tuhan masih mengizinkan gue hidup, akhirnya gue memberitakan kabar baik. Tugas gue ya Tuhan, saya dikasih kesempatan hidup, ya udah saya bilang Tuhan itu ada, gue diselamatkan, lu bisa sembuh. Udah cuman potong doang, udah dioperasi, beres, bisa jalan lagi naik motor, tenang. Mantap. Nah, menjadi kabar baik lah. Seorang bikers, tapi masih percaya sama Tuhan, ini yang hebat. Anak motor juga, paling makanya itu gue bilang, apalagi ke anak cewek. Iya. Anak cewek yang deketin, disamperin pasti ke sekolahnya. Lu lihat, nih gue bapaknya nih. Awas lu macem-macem sama anak gue. Lu lihat anak motor. Lu boleh pacaran sekali lu. Iya. Lu ngecewain. Lu deketin anak gue, bikin anak gue nangis. Lu lihat, ingat nih gue bapaknya. Lu punya anak cewek nggak? Belum. Nanti lu akan. Jangan. Anak cewek. Gue cukup cowok aja 2 bos. Gue udah paling takut bro. Anak cewek tuh gue paling takut. Iya. Bener, mendingan anak cowok. Ini prinsip pikiran gue ya. Anak cowok nih, ada apa-apa hamil ya udah, yuk kita pergi rumahnya anaknya, kawinin, ya kan? Ayo dilamar, udah. Kalau anak cewek hamil, terus cowok nggak bisa ditemuin, Beringas. susah bos. Itu apalagi kalau Itu yang gua takutin. berhati-hatilah kalian anak muda kalau macarin anak cewek yang bapaknya anak motor. Abis lo. Bukan bapaknya yang tuh nanti satu klub yang turun. Oke bro, ini nih ya. Gue dapet, ini gue ada kartu nih. Kartu gila namanya. Kartu berbahaya. Oke, berbahaya. Kita akan main truth order. Tapi gue berharap lu truth aja lah. Gue gak berharap lu Gue lebih mending dare daripada truth. Tapi kalau nggak truth gue melanggar tato gue dong. Oh, Ini kan gitu ya? faith itu, keyakinan, iman, dan kejujuran. Ya udah gue paksa jujur. Oke. Kita mau masuk ke dalam session berikutnya. Serem, kartunya warna hitam gitu gue. Nggak nyaman nih, nggak nyaman nih. Gelisah. Gue berharap lu menjawab sejujur-jujurnya. Katakan sejujurnya. Karena kita di channel Ngoplas. Ngoplos. Ngobrol ceplas-ceplos. Jadi kita semua silakan dipilih. Nih oplosan nih nggak bener nih. Lu tarik Beda aja, ya? gue yang buka. Ini tidak ada rekayasa, gue nggak tahu nih. Bodoh yang tengah ada. Oke, taruh atas. Nggak boleh, Oh, boleh. gue yang Oke, nih yang ini. Nih ya, gue bacain nih.
enak. Gue bacain ya. Lebih baik ditikung teman atau lu nikung teman? Lebih baik ditikung temen atau Lu nikung teman. nikung temen? Nah, lo ayo lo. Dan semuanya lu kasih alasannya. Karena gue sering hidup di jalan kalau berhubungan dengan motor, memang gue jagonya di cornering. Lu lebih baik nikung orang. Pernah nggak cerita ada? Gue nggak nikung, cuman kompetisi aja sih bro sebenarnya. Jadi tapi gue deal-dealan sama teman gue ketika itu orang yang bersangkutan, lu udah jadian apa belum? Belum. Ya udah, lu kompetisi aja sama gue. Gue nggak ada nikung. Kalau ceweknya mau, ya udah. Udah. Buat gue itu sebenarnya dalam istilah gue tidak ada tikung menikung bro. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi pertanyaan Fair itu nih. nggak asik. Fair gitu ya. Oke, berikutnya. Gue minta nanti 3 pertanyaan aja. Set, lu taruh atas. Oke. Oke, gue bacain lagi ya. Lu ada nggak orang yang lu sukai sekarang? Ada. Ada. Gua ada. Orangnya tahu mau, kalau mau lu suka. ditanya mau didefinisikan dari dunia maya atau dunia real? Ada gue. Makanya lu ada orang yang lu sukai nggak hari-hari ini? Sukai kan? Nggak, lu suka sama orang itu ada nggak? Ada. Real. Jangan ngomong medsos lu nanti. Real ada, harusnya Real ada ada, sih, harusnya harusnya ada ada. sih. Cuma ini Orang itu main ya, jadi gua agak telat mikir aja nih. Jangan nyalain. Orang itu main Instagram nggak bro? Main tentunya, kan gua Main. keponya dari Instagram. Oke. Oke. Ini gue bacain ya. Upload foto orang yang lagi lu suka di Instagram lu sekarang. Shit. Lu akan shock bro. Oh iya? Lu akan shock. Kenapa? Orang itu kamu. Buset. Paker. Shit. Kacau memang, ditambahin kacau. Harus nih. Harus biar kita. Demi oke, nih ya real nih gua buka handphone gua, Instagram. Tapi orang itu tahu nggak kalau lu suka sama dia? Enggak. Nggak perlu ngomong apapun, lu cuman perlu upload doang. Oh, perlu upload doang. Ya Upload udah. doang. Ini udah nih, ini Karena akan kata-katanya seperti itu. Selain kalau lu suruh ngasih kata-kata apa, nah itu lain perkara bro. gua nggak boleh story dulu ya. Bro, gua lagi diterima challenge nih begini, gua harus mengupload foto orang yang gua suka gitu kan. Wah, tambah cepet dong kalau kita dapat pasangan. Memang di acara ngoplos ini dia akan semakin cepat mendapatkan Ya pasangan. udahlah. Di luar dia mau siapapun ya orangnya kan. Iya. Gue dengan gentle. Anak motor tuh harus gentle. Terserah lu, anak ya motor kan? harus gentle. Itu pride-nya anak motor. Jadi gua posting ini bro. Tadi malam sih gue lagi ngeliat-liat. Oh gitu ya? Iya lagi ngeliat-liat. Foto gue kok masih ada di feed-nya dia gitu kan. Itu mantan? Bukan mantan. Gebetan? Someone I like gitu loh. Oke. I like you, like let's do it, anjir. Kurang sekali doang. Yang penting ya untungnya dia setahu gue sih masih single ya. Iya dong. Ya bro. Story. Yes. Set. Gue masukin foto dia. Beneran lu guys, beneran. Ini Tapi gentle banget. nggak ini kan, nggak perlu di tag kan? Nggak perlu. Karena nggak dia perlu. pasti ngelihat sendiri ntar. Dah. Mantap. Beneran di-upload guys. Gua nggak tahu namanya siapa, gua nggak tahu. Yang penting semoga dia mendapatkan yang terbaik. Kan suka. Tuh. Suka, oke. Sekali lagi. Kiu. Nggak kelihatan hitam juga loh ininya. Iya. Ini kalau ini dead card anjir. Oke. Sebutkan 3 mantan yang masih lu kenang di dalam hati lu. Ini si anjing nih. Karena mantan gue semua udah married rata-rata. Nanti lakinya denger sih. Prahara bro. Ya udah. Gak. Gue bingung ini ya. Gue nggak tahu kenapa. Ya. Ya ini kelebihan anak Ini motor. kan belum tentu kalau dia nonton Ya, channel memang ini belum kan. tentu. Tapi ini kelebihan anak motor. Tapi kalau lu upload, lu suruh lihat di YouTube gua, terus dia lihat, ini Ya, kan ya, itu salah dia sih ya. Iya, Itu sudah salah dia takdiran, salah dong. dia. Ngapain lu lihat-lihat Dulu, ya kan? jadi gua begini, setiap gua punya mantan, itu
cowok-cowoknya tuh selalu cemburu sama gue, even they don't know me. Mereka nggak kenal Soalnya gue. lu baik Tapi kali. dengar nama gue, iya. Ketika dengar Dan nama, biasanya cewek itu kalau dia udah punya momen yang terbaik dalam hidupnya, dia selalu ngomong. nggak sengaja ya, mungkin atau gimana ya? Ini kayak dulu mantan gua masih gitu, dia selalu terkenang. Biasanya seperti itu, bro. Memang itu yang terjadi sih. Emang iyalah, kalau naik motor tuh kan dibonceng kan cewek. Abang, ih. Sengaja lu gas-gas ya. Kalau bisa polisi tidur lu baik gitu ya. Gue sengaja mengalihkan biar nggak disebut nama. Lu berani gak nyebutin namanya? Toh ya dia nggak mungkin nonton juga, kalau memang nonton ya udah. Ini ada saksi hidup gue loh di sini nih. Oh, Nih gitu? anak nih udah ketawa nih anjing. Udah ketawa dia. Aduh, Dia udah batuk. gue kalau nggak nyebut nggak gentle. Oh, tapi kan hanya menyebut tidak ini. Inisial aja deh. Ya inisial deh. S R V. Oke, buat kalian Yang merasa mantannya SRV. disebut masih terkenang kalian guys. Nah, Itu iyalah. yang dikenang apanya sih? Karena enggak kan. Ya kan yang gue bilang tadi. Itu yang dikenang apa aja sih? Gue dikelilingi wanita. Tapi yang berkesan ya maksudnya istilahnya yang menjadi pacar itu ya cuman segit. Gue ketika pacaran pun ya pasti di atas 1 tahun. Gue nggak mau 5 tahun karena kalau 5 tahun disebut kredit kendaraan bro. Masuk lu. Kelamaan di sana itu juga kredit anjing jenah. Ya itu aja banyak. Nih kalau gue jujur, nah kebetulan yang S ini tuh udah mewakili dari 3 orang. Oh iya? Gue di piercing apa itu seseorang, ada karena seseorang cewek. Gue ditato pun karena itu cewek mantan gue. Gue suka minum kopi, itu yang terakhir. Gue nggak suka kopi. Yang V. Yang V. Oke. Itu yang membuat gue jadi akhirnya suka kopi. Karena setiap hari dia sebelum kerja pasti ngopi. Itulah ya, jadi akhirnya ya jujur ketika lu pacaran dengan seseorang yang memberi lu kesan pasti akan tertinggal. Kebiasaan-kebiasaan itu Gila. diteruskan. Dia baik sebenarnya nih. Ayo minum lagi ya. Cheers. Long live man. Kalau boleh tahu nih, mengenai lu ke depannya ini bakalan melakukan apa? Impact terbesar lu lah, istilahnya lu kepingin apa, lu masih punya impian apa nggak? Keinginan gue sekarang adalah mempunyai turunan. Gimana caranya lu pasangan belum punya? Ya itulah, entahlah. Kadang kalau teman gue di motor udah bilang, udah ambilin aja dulu bro. Anjing, gue bilang, lu gelau. Bagaimana? Ya kalau udah hamil mah lu pasti nikah men. Iya pasti sih. Enggak. Tapi gue disitu punya pikiran, enggak lah, gue mah siapapun nanti jodoh gue, mau gue istilahnya buy one get one, dia janda punya anak ya itu anak gue bro. Yes. Ketika gue dengan pola hidup gue yang seperti ini, terlalu istilahnya kalau dibilang bebas memang bebas hidup gue. Tapi pasti akan selalu ada impact, dampaknya gitu kan. Nah, gue tuh yang takutnya nggak siap itu ya nanti si pasangan gue ini. Ini memang kisah nyata nih, gini bro. Yang namanya anak motor, freedom, living free, dengan kebiasaan yang bertahun-tahun seperti itu sulit untuk dirubah. Istilahnya, lu anjing tua, old dog. Ketika lu disuruh begini ya udah, gua aja gimana gua aja anjing, nanti gua gini ya. Kalau gua berubah, diri gua harus sendiri bisa yang menerima memutuskan. karakter lu kayak gini bro. Itu dia, harus tulus. Makanya kan ketika lu ingin mencintai gua ya apa adanya gua. Harus tahu dulu gua ini kayak Harus apa. tahu, gua tuh ya begini, gua begini. Dan buat gua pun pasti gua akan mengakui, bagi gua prinsip gini. Pria sejati adalah pria yang mau mengakui kenistaan masa lalunya. Gua omongin, gua tuh dulu begini. In case nanti someday terulang, lu reminder sebagai pasangan gua, lu ingetin gua. Yang namanya pacaran kan buat gua adalah tahapan awal untuk membentuk sebuah keluarga. Cinta itu bukan harus memiliki. Anjing bijaksana banget sih nih orang. Cinta itu kan dibilang tidak memiliki. Ah. Yang benar itu buat gua harus memiliki. Kalau lu tidak harus memiliki, lu nggak sayang sama dia, nggak tulus. Harus dong. Lu Ini laki minuman gua. isinya apa sih guys? Nggak ngerti, ini obat kejujuran. Ini hati-hati. Jadi lu kalau mau minum ini kejujuran. Makanya itu Iya. menjadi jujur semua. Lu kalau mau mencintai gua, ya udah ya gua mau mulai dengan gua gini lah, gua pernah begini lah, gua pernah ngehamilin anak orang lah mungkin. Enggak pernah.
Nggak tahu sih ya. Ada yang pernah hamil nggak sama gue? Yang nonton mungkin maaf ya. Tapi kalaupun memang itu ya ngomongin aja kalau itu anak gue. Nanti Gue tes terima. DNA. Tes DNA. Ya begitu harus memiliki, dan yang namanya mencintai, gue ingin nanti ketika gue punya pasangan seperti sekarang pun gue dengan teman-teman gue yang cowok yang sudah ini tuh, kita harus bukan take and give tapi give and give. Itu yang selalu gue pegang, ngerti nggak? Give and give itu jadi ya bukan, ya bahasa ringannya beginilah, kita jangan tangan begini tapi harus begini, memberi gitu. Mau apapun Lebih sekecil baik sebesar memberi apapun, daripada menerima terus ya. Iya, kayak ya kalau gua jujur misalkan ya, tapi sesuai dengan apa kemampuan yang kita miliki. Memberi dengan hati. Ketika bro, ya, aduh ada si bro Ray ini ke Bandung, gua nggak bisa nge-treat dia seperti biasanya dia di Surabaya atau bagaimana, ya gua dengan apa adanya. Makanya kan gua bilang, ya kita di sini yuk, ini tempat nongkrong gua di pinggir jalan begini, kalau di tengah jalan kita ketabrak bro nongkrong. Ya. Sip, mantap Bener lah. ya? Ya apa adanya aja lah. Ini beneran satu yourself. botol ini bener-bener membuat orang tipsi-tipsi dikit gitu ya. Tenang, malam masih panjang bro, nanti gua ajak lu ke tempat yang lain. Kacau sudah. Itu cita-cita gue ya itu aja, dan menjadi orang yang tidak istilahnya ya mohon maaf juga kalau ada orang-orang yang pernah tersakiti oleh ucapan gua, kan gua orangnya plus nih kayak begini kan, ceplas-ceplos Kita aja gua sih ceplas-ceplos orangnya ya. apa adanya lah ya. Ketika gua memarahi adik gua, dia nih gua ya sempat gua ludahin dia karena kesalahan besar dia, gua bilang gua nggak mau ketemu lihat muka lu lagi sebelum lu berubah gitu kan. Gue juga pernah ditegur dengan senior, apa gue terima karena itu pelajaran buat gue gitu untuk introspeksi Justru dari diri. seperti itu lu Jangan bisa kita jadi menjadi besar. dendam. Iya. Iya, kalau kayak dulu kan anak motor kita berantem bak besoknya temenan. Karena mungkin orang kalau menegur itu karena seperti hubungan abang ke ade, ade ke kakak juga negur, nggak ada salahnya gitu kan. Cakep banget nih. Itulah pembicaraan dengan seorang bikers. Jangan kalian lihat dari penampilannya, cuman perhatikan dari omongannya dari Udah tadi ini. bilang. Apakah efek dari ini atau beneran? Saya juga bingung gitu. Muka Rambo, hati pinggan mambo, Joy. Mantap. Makanya itu kita mau lanjut sendiri. Mungkin kalian udah sampai di sini aja nih. Thank you Bro Nolan. Oke, good luck Keren juga banget. buat Prore dengan channel-channelnya. Thank you. Semoga channel ini menjadi channel yang bisa berkembang dan memberikan banyak informasi yang harus menarik. harus dong. Juga kalian jangan lupa ya, langsung kalau kalian kepingin yang seperti kita ini, langsung ke vibe24jam.id ya, di Indonesia loh ini. Jadi kalian bisa langsung order sendiri di websitenya. Bisa lihat di kota mana yang jualan di mana, nanti yang langsung dikirim ke rumah loh. Duh, apalagi anak motor, support your local product Yes. and support your local channel. Mantap, thank you banget kalau gitu. Saya Remon, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga klik lonceng kalian. Sampai jumpa di ngoplos berikutnya. Ngobrol ceplas-ceplos bersama Nolan dan yang lainnya. Oke, saya Remon. Long live Nolan Ricardo Tampu Bolon. Mundur, bye-bye. Bye.